Bacaan pertama menurut Imamat 19 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Imamat 19 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Dilanjutkan ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang di pengadilan. Jangan memihak orang miskin atau terpengaruh oleh orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang menegur sesamamu dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun
Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, sama seperti Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami, demikianlah kami berbicara. Bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia Tuhan, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang dapat membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari.
Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sekitar 7 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2016 dan tahun 2017 saya lupa tepatnya. Tapi ketika awal saya datang di GKI Madiun, jemaat di mana tempat saya melayani di bulan Agustus di sekitar tahun itu mengadakan sebuah cangkruan kebangsaan. Dan yang diundang sebagai narasumber adalah tokoh masyarakat, tokoh lintas iman, termasuk kepolisian sektor setempat. Ada yang menarik saudara-saudara dari kepolisian atau anggota polisi yang diutus, karena waktu itu saya ingat betul yang diutus adalah Kanit Binmas atau yang biasa mengkoordinasi atau menjadi atasan dari para Babin Kamtibmas di kelurahan-kelurahan. Dan beliau mendapatkan sebuah pertanyaan dari moderator. Pertanyaan itu berbunyi demikian. Pak Kanit, apa tips supaya lingkungan di mana kita tinggal itu aman? Maka dengan santai, Pak Kanit ini rupanya tahu jawabannya. Dia berkata, semangkok soto ayam membuat rumah aman. Kami yang hadir saat itu termasuk saya bingung Bapak Ibu Saudara. Apa hubungannya semangkok soto ayam itu bisa membuat lingkungan atau rumah menjadi aman. Dan rupanya sang moderator juga bingung dengan jawaban itu. Maka moderator ini melanjutkan, Pak Kanit maksudnya apa? Kok semangkok soto ayam bisa membuat rumah atau lingkungan aman? Lalu ia bercerita, saudara-saudara. Jadi maksud saya dengan semangkok soto ayam itu, kata Pak Kanit, adalah bagaimana kita berbuat baik bagi tetangga kita. Bukankah perbuatan baik akan menolong kita untuk akrab dengan orang-orang di sekeliling kita? Bukankah berbuat baik itu akan membuat kita kenal dan tahu siapa orang-orang yang hidup dan tinggal bersama dengan kita yang ada di sekeliling? Dan bukankah dengan kebaikan menolong kita semua untuk bisa mengerti dan paham tentang lingkungan di mana kita berada. Lalu Pak Kanit ini melanjutkan karena dia berkata karena di masa itu dan tentu masa kini saudara kasih, rupanya banyak orang yang sudah mulai abai dengan tetangganya dan sudah mulai tidak kenal siapa orang-orang yang tinggal dekat dengan dirinya. Jadi ketika kami mendengarkan apa yang menjadi perkataan Pak Kanit itu, secara personal saya berefleksi, benar juga ya yang dikatakan oleh Kanit Binmas ini. Sedemikian dalamnya dia mencoba untuk mendaratkan sebuah pemikiran dan mencoba untuk mengajak masyarakat sadar bahwa sebenarnya yang membuat rumah aman itu atau membuat lingkungan di mana kita tinggal itu damai, tentram, bukan adanya perangkat-perangkat canggih yang bisa mengawasi keberadaan lingkungan atau rumah kita. Bukan dengan tembok-tembok tebal yang membatasi antara tempat kita berteduh dengan lingkungan di luar rumah kita. Bukan ketika kita memasang pintu-pintu besi yang sedemikian tebal yang kita di sana ketika membangun itu merasa aman dan damai. Tapi justru ketika kita mengenal melalui semangkok soto ayam. Dan saya mengapresiasi Bapak Ibu Saudara ketika itu dan berkata pada Pak Kanit ini, terima kasih Pak Kanit, karena Anda mengingatkan kami semua betapa pentingnya bukan hanya berbuat baik tetapi melalui kebaikan itu setiap kami disadarkan untuk selalu menjalin relasi dengan orang-orang di sekeliling. Lalu apa kaitan cerita itu
dengan tema kita hari ini, di mana kita dirindukan untuk selalu berbagi Injil dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara kasih, berbicara tentang berbagi Injil itu bukan hanya sekedar kita bercerita tentang siapakah Tuhan Yesus yang kita kenal. Bukan hanya kita bercerita nilai-nilai kasih apa yang diajarkan oleh Kristus dalam hidup beriman kita. Tetapi berbagi Injil itu juga berbicara tentang bagaimana kita mengenal orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan juga bagaimana kita berusaha untuk selalu menjalin relasi yang akrab dengan kehidupan di sekeliling kita. Orang kan akan kaget, saudara, kalau tiba-tiba kita berada di sebuah perempatan jalan atau kita berada di jalan protokol lalu membawa, kan sekarang mudah ya, ada speaker portable yang sudah dilengkapi dengan mic wireless itu, lalu kita membaca Injil Matius tadi dan dengan suara lantang berkhotbah di tengah jalan. Orang akan menganggap, ini siapa sih? Ini masih waras atau enggak? Karena kultur di masyarakat kita itu, saudara kasih, ketika kita ingin berbagi kebenaran, kita juga harus bisa mengenali bagaimana karakter orang-orang di sekeliling kita. Kita harus tahu dengan jernih apa yang menjadi hal-hal yang ada di sekeliling hidup kita. Dan ketika kita tidak mau sama sekali melibatkan diri kita dalam relasi itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan pernah berpikir kita bisa berbagi Injil dalam kehidupan kita. Jangan bisa dengan mudah mengatakan, aku sudah berbuat baik. Oke, setiap kita memang memiliki dasar kita itu bisa berbuat baik. Tetapi apakah perbuatan baik yang kita kerjakan itu berdampak bagi kehidupan bersama, atau sebenarnya kita sedang mencari pujian atau mencari sebuah apresiasi dari orang-orang di sekeliling kita bahwa kita itu adalah orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang baik ketika berbagi Injil. Karena hal itu berkaitan dengan motivasi diri kita, saudara kasih, ketika kita ingin berbagi Injil atau rindu berbagi Injil dalam hidup sehari-hari. Dan itu yang ditunjukkan oleh Paulus kepada kita semua. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, di sana kita dengan jelas sekali bisa melihat bagaimana Paulus memiliki motivasi yang murni saat ia berbagi Injil di masa itu. Di sana dikatakan, sebaliknya sama seperti Allah telah menganggap kami layak sehingga ia mempercayakan Injil kepada kami, demikianlah kami berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Mengapa Paulus sampai berkata demikian, saudara kasih? Kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di mana ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika, ia berkata, kamu sendiri tahu, saudara-saudara, kedatangan kami di antara kamu tidak sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata demikian bukan karena Paulus ingin dipuji. Bukan karena Paulus ingin dianggap, oh luar biasa, saleh kamu Paulus. Luar biasa imanmu kuat. Wah luar biasa semangat penginjilanmu sangat baik sekali. Bahkan sampai kamu menderita dengan sebegitu beratnya. Bahkan sampai mau dihina dan dianiaya. Enggak, saudara-saudara. Tetapi Paulus sadar siapa dirinya. Kita tahu bagaimana sejarah kehidupan Paulus. Paulus bukanlah orang yang biasa-biasa saja sebelum ia bertobat dan merasakan akan cinta Allah yang menyentuh dirinya melalui perjumpaannya dengan Kristus. Bukankah Paulus itu adalah sosok yang luar biasa di dalam masa lalunya.
Di usia yang muda, Paulus itu hafal betul saudara. Bukan hanya hafal, tetapi menguasai seluruh isi hukum Taurat. Paulus tahu dengan detail apa yang harus dikerjakan dalam kehidupannya sehari-hari sebagai seorang ahli Farisi. Ia memiliki relasi yang sangat baik dengan para pemimpin mahkamah agama, sehingga ketika Paulus minta surat legalitas sebelum ia berangkat untuk menghabisi para pengikut Kristus, mudah bagi Paulus untuk memperoleh surat itu dan ia mendapatkan dukungan yang kuat. Tetapi bukankah Paulus berkata apa yang dahulu itu bukanlah sebuah keuntungan, tetapi itu adalah sebuah kerugian. Karena Paulus tahu apa yang dikerjakannya di masa lalu sebelum ia mengenal Kristus itu enggak berguna sama sekali, meskipun dalam perspektif banyak orang hal itu sangat membanggakan. Sehingga ketika Paulus berkata bahwa ketika ia mengerjakan karya pemberitaan Injil itu dan ketika ia memperoleh keberanian meskipun harus mengalami penderitaan, penganiayaan, dihina, dirundung, bahkan mungkin diolok sedemikian berat, Paulus sadar bahwa semua keberanian itu bukan karena kehebatan dirinya, tetapi karena pertolongan yang Allah nyatakan. Sekaligus juga ia bersyukur bagaimana melalui pertolongan Allah itu Paulus terselamatkan dan Paulus punya kesempatan untuk memberitakan dan berbagi Injil. Itulah mengapa di ayat yang keempat tadi Paulus berkata, bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk mencari kepuasan diri, bukan untuk mencari imbalan, bukan untuk mencari apresiasi, tetapi ketika Paulus memberitakan Injil, semuanya itu untuk menyenangkan Allah. Ayat yang ke-6 itu sangat detail sekali. Paulus mengatakan apa yang saya sampaikan tadi. Sehingga ketika kita rindu untuk berbagi Injil dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus sadar pekerjaan Injil itu bukan untuk diri kita, tetapi kita sedang menghadirkan kasih dan damai Kristus bagi dunia. Dan kita sedang berbicara atau menceritakan Tuhan yang kita imani. Sehingga butuh ketulusan Bapak Ibu Saudara. Karena dengan ketulusan itu akan menolong kita juga untuk selalu menempatkan diri kita di bawah otoritasnya Allah. Bukan kita yang di atas Allah, tetapi kita selalu berada di dalam otoritas Allah. Dan dengan motivasi yang murni itu juga selalu memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan untuk mampu memberitakan dan berbagi Injil dalam berbagai situasi. Karena kalau niatnya enggak tulus Bapak Ibu Saudara, niatnya enggak murni dalam berbagi Injil, kalau kepentok sesuatu ketika berbuat baik misalnya, sudah sedemikian prepare atau mempersiapkan dengan sebaik-baiknya perbuatan baik yang akan dibagikan kepada orang yang akan menjadi subjek kebaikan kita, ternyata saat kita sudah memberikan kebaikan itu, kita enggak direspon apa-apa. Jangankan terima kasih, jangankan tersenyum, langsung ditinggal pergi Bapak Ibu Saudara. Jengkel enggak kita? Secara manusiawi jengkel Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin saya juga bisa merasa demikian dan akhirnya menggerutu. Sudah dipersiapkan sebaik-baiknya, sudah dicarikan sesuatu yang paling terbaik supaya pertolongannya yang kita berikan tidak sia-sia. Ternyata nggak tahu diuntung. Mungkin sampai muncul ungkapan-ungkapan seperti itu, nggak tahu terima kasih langsung plus pergi. Itu kalau niat kita nggak murni. Ketika kita menolong, kita ingin dipuji atau mendapatkan apresiasi. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tulus, kita murni niatnya, apapun respon yang diberikan kepada kita, ya kita mengerjakan kebaikan atau membagikan sukacita itu untuk memuliakan Allah.
Supaya orang tahu bukan kita yang hebat, tetapi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita agar kita dimampukan untuk berbagi sukacita dan kebaikan di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, saudara kasih, Paulus mengajak kita juga untuk menyadari saat kita berbagi Injil dalam kehidupan kita sehari-hari memerlukan sebuah totalitas, bahkan jika perlu kita kita harus menyatakan pengorbanan kita untuk menyatakan kasih atau Injil itu dalam hidup sehari-hari. Dan menarik contoh yang dipakai oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ayat 7. Di sana Paulus menggunakan metafora yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Paulus berkata, tetapi kami, Paulus dan para murid Kristus yang lain, berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Paulus menggunakan contoh kasih seorang ibu. Berbahagialah ibu-ibu yang menjadi ibu dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi anaknya maupun juga ketika mendapat kepercayaan untuk mendidik dan mendampingi anak-anak di sekeliling kehidupan kita. Mengapa Paulus memakai metafora ini, Bapak Ibu Saudara? Saya belum menemukan catatan yang sangat dekat yang menjadi alasan Paulus menggunakan metafora kasih seorang ibu. Tetapi saya menduga secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, ini tafsir saya, dugaan saya, bahwa Paulus di masa kanak-kanaknya kemungkinan besar itu merasakan betapa kasih ibunya itu sangat menyentuh dirinya. Dan ia merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan yang diperjuangkan oleh ibunya itu menolongnya untuk bertumbuh, sehingga ia menuliskan sebuah kalimat, kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Dalam pengalaman hidup kita sebagai seorang anak, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita enggak pernah melihat ibu kita itu membiarkan kita. Betul ya? Ibu kita itu selalu memberikan yang terbaik. Bahkan kalau perlu ia mengorbankan dirinya supaya kita itu selalu beroleh yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan jika perlu, ia mengorbankan nyawanya supaya kita bisa merasakan bagaimana kita hidup dengan yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang hendak ditunjukkan oleh Paulus. Karena metafora ini hendak menjelaskan tentang bagaimana kasih Allah yang sedemikian luar biasa, kasih Allah yang sedemikian besar dihadirkan di antara umat manusia, menolong manusia untuk memahami bahwa kasih Allah itu bukanlah kasih yang asal-asalan, kasih Allah itu bukanlah kasih yang setengah-setengah, tetapi kasih Allah adalah kasih yang total, rela berkorban, memberikan diri, serta kasih yang membuat umat manusia, membuat kita semua terselamatkan dari dosa-dosa kita. Ia memberikan dirinya berkorban untuk kita. Bukan kita yang minta Tuhan untuk berkorban. Inisiatif itu datang dari Kristus. Sehingga dengan refleksi itu Paulus mengajak jemaat di Tesalonika untuk sadar. Kalau kamu rindu untuk memberitakan Injil seperti yang dilakukan oleh Paulus dan kawan-kawan, Paulus rindu untuk juga jemaat Tesalonika ketika berbagi Injil atau menceritakan kebaikan, melakukan kebaikan, mereka pun dipanggil untuk melakukannya dengan total. Bahkan kalau perlu berkorban, lakukan itu. Jangan ragu-ragu. Bahkan kalau perlu untuk memberikan nyawa ketika ingin supaya kebaikan Allah itu terwujud nyata, lakukan itu. Karena Tuhan sudah memberikan contoh terbaik dalam kehidupan umatnya. Se-ekstrim itu Bapak Ibu Saudara, Paulus
memotivasi dan juga memberikan sebuah ajaran kasih yang begitu indah yang dihadirkan bagi jemaat Tesalonika. Maka kehidupan kita di masa kini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai komunitas gereja maupun sebagai umat Tuhan secara personal rindu berbagi Injil dalam kehidupan sehari-hari, ya mari kita lakukan itu dengan total. Dan mempraktekkan kesediaan diri untuk berbagi Injil dalam hidup sehari-hari dengan total dan jika perlu dalam sebuah pengorbanan itu banyak bentuknya. Kalau tadi dalam cerita di awal saya memberikan contoh semangkok soto ayam. Ini bukan berarti saya memberi kode kepada majelis jemaat untuk memberikan semangkok soto ayam. Enggak kok Bu Sri, aman. Tetapi itu hal sederhana. Setiap orang itu bisa melakukan. Dan bukankah menjadi sebuah kultur dalam kehidupan masyarakat kita? Berbagi itu adalah hal yang menyenangkan. Lebih dulu terlepas dari motivasi kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi rupanya makin ke sini, kultur itu mulai luntur, Bapak Ibu Saudara. Maka melalui motivasi dari Paulus ini, kita diajak untuk ya ayo lakukan kebaikan itu bagaikan kasih seorang ibu yang total. Mungkin bukan hanya semangkok soto ayam. Kalau semangkok soto ayam itu cuma bisa untuk satu pribadi atau satu orang. Mungkin kita dalam satu waktu tertentu ketika mendapatkan berkat Tuhan begitu indah hadir dalam kehidupan kita, melimpah bagi kita, ya jangan dinikmati sendiri berkat Tuhan itu. Mari kita berbagi dengan tetangga kita, bukan karena nanti supaya tetanggaku kalau aku pergi wisata, piknik, pergi healing, tetanggaku yang nanti jagain rumahku. Bukan itu motivasinya. Tetapi kita bersyukur karena bukan hanya kita bisa memasak soto ayam atau kita bisa membuat sesuatu yang lain yang bisa kita bagikan. Tapi kita bersyukur atas kasih Tuhan, terlebih juga bersyukur atas kehadiran orang-orang di sekeliling kita yang juga menjadi sebuah ruang dalam hidup bersama agar kita bisa akrab, supaya kita bisa hidup saling menjaga dan saling menopang satu sama lain. Demikian juga gereja, Bapak Ibu Saudara. Gereja pun dipanggil selain memiliki motivasi yang murni, memberdayakan semua talenta yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan komunitas gereja kita, supaya dengan talenta itu Injil yang selalu kita baca, kita renungkan, bahkan kita itu kan juga suka untuk berbagi kutipan-kutipan firman Tuhan yang berbicara Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan selalu hadir buat kamu, menolongmu. Kita kan senang untuk membagikan itu. Apalagi lewat kecanggihan teknologi saat ini. Mungkin sehari di grup atau melalui pesan secara pribadi bisa jadi kita terima 5-6 renungan harian. Bersyukur Bapak Ibu. Jangan hanya dibuka renungan toh diarsipkan. Enggak. Kita baca dan teresapi dan kita bersyukur. Tapi bukan hanya sekedar itu. Dengan semua, sekali lagi dengan semua talenta dan berkat yang dianugerahkan Tuhan bagi hidup bergereja kita, kita kerjakan Injil itu secara nyata melalui setiap kebaikan dan bentuk pertolongan yang Tuhan anugerahkan. Saya bersyukur jika 2 kali kebaktian ini berdiri di pojok sana sebelum memulai prosesi melihat karya yang luar biasa yang dikerjakan oleh jemaat Ngagel. Dan karya kasih itu saya yakini hadir dari kerinduan setiap umat, bukan hanya rekan penatua, bukan hanya komisi apa yang membidangi beasiswa tadi Bu Mona, bukan hanya kerinduan pengurus komisi pelayanan, bukan hanya kerinduan para donatur untuk berbagi berkat. Saya percaya
ini kerinduan kita bersama. Sehingga kita terdorong untuk peduli, membagikan atau berbagi setiap berkat yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup bergereja kita, agar semakin banyak orang-orang di luar komunitas kita yang merasakan kasih dan berkat Tuhan. Pun demikian juga ketika di setiap minggu kelima, biasanya dalam tukar pelayanan mimbar, baik dalam lingkup klasis atau lingkup sinode wilayah, dalam konteks sinode wilayah Jatim, selalu ada persembahan atau kantong khusus guna mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di lingkup Sinwil Jatim. Dan langkah konkret yang disuarakan oleh BPMSW adalah bagaimana kita mendukung pelayanan kesehatan melalui klinik utama Waluyo Jati. Dan kita sering ya Bapak Ibu Saudara mendapatkan informasi ada diskon medical check up sekian persen. Dan saya melihat, oh ini luar biasa ini Waluyo Jati memberikan diskon yang besar untuk medical check up. Dan saya melihat bukan sebatas hanya memberikan diskon dalam pelayanan medical check up, tetapi keberadaan klinik utama Waluyo Jati itu adalah klinik milik bersama, milik seluruh anggota jemaat di lingkup sinode wilayah Jatim. Bukan hanya milik jemaat-jemaat di kota Surabaya dan sekitar, tetapi dari Denpasar sampai dengan Madiun, dari Bojonegoro sampai Kebon Agung, yang saya tahu itu yang paling selatan, Bapak Ibu Saudara, jemaat kita di SW Jatim itu milik bersama. Maka mari kita mendukung keberadaan klinik itu. Karena bukan hanya anggota jemaat SW Jatim yang merasakan dampaknya, bisa jadi saudara-saudara kita di luar komunitas gereja mereka juga turut merasakan dampak dan manfaat klinik Waluyo Jati itu. Sehingga kalau kita tidak mendukung dalam berbagai sarana yang ada di dalam proses kita untuk mendukung, maka saya nggak bisa membayangkan apa jadinya klinik itu Bapak Ibu Saudara. Maka salah satu cara kita untuk berbagi Injil dalam hidup sehari-hari, mari kita bergandengan tangan sebagai Sinode Wilayah Jawa Timur untuk memberikan dukungan terbaik bagi klinik utama Waluyo Jati. Supaya peranan kesehatan yang dijalankan oleh klinik itu semakin berkembang dengan baik, serta semakin banyak yang terberkati dengan keberadaannya. Itulah saudara yang terkasih, makna berbagi Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bersyukurlah ketika kita telah menerima Injil. Bersyukurlah juga ketika kita beroleh kesempatan hingga detik ini. Dan kita berharap sampai Tuhan datang kembali, kita punya kesempatan berbagi Injil di dalam karya dan kata kita. Dan biarlah dengan kesempatan itu kita mendasarkan kerinduan kita dengan motivasi yang murni. Mengapa saya menekankan itu? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Iblis itu sedang menggoda kita dengan semua bentuk kebaikan-kebaikan yang biasanya ada kegiatan-kegiatan yang kelihatannya baik, tetapi di sana iblis sedang menggoda kita ketika kita tergoda, aku berbuat baik untuk supaya dapat promosi, supaya dapat apresiasi, supaya dapat imbalan. Itu motivasi yang salah. Motivasi kita harus murni. Supaya dalam segala situasi, baik ketika kita bergembira, ketika kita kecewa, ketika kita sedih, ketika kita mengalami kelemahan, bahkan ketika kita memiliki kekuatan, kita tetap mampu untuk berbagi Injil Tuhan. Dan totallah dalam berbagi Injil itu bagaikan metafora yang disampaikan Paulus, kasih seorang ibu yang total. Bahkan Tuhan sendiri telah menunjukkan kasih yang total itu di dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga dengan motivasi diri yang murni,
dengan totalitas yang kuat akan memampukan kita untuk terus berjalan, berbagi Injil dengan setia dan sukacita dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan. Selamat melanjutkan perjuangan berbagi Injil dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur. Melalui firman-Mu hari ini ya Allah, kami diingatkan dan kami disadarkan. Berbagi Injil memberi kami begitu banyak ruang untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera-Mu. Berbagi Injil memberi kami kesempatan untuk mewujudkan komitmen kasih kami dalam kata dan karya yang nyata. Kami belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kiranya kami dimampukan ya Allah untuk memiliki motivasi yang murni agar Injil yang kami bagikan berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami, bahkan bagi seluruh ciptaan-Mu yang lain. Dan juga tolonglah kami untuk dapat berbagi Injil itu secara total. Agar dengan totalitas yang kami bangun, menolong kami punya semangat, menolong kami untuk senantiasa bersedia kapanpun dan dimanapun Engkau utus untuk berbagi Injil dalam hidup kami sehari-hari. Kami sadar kami tidak dapat sendiri untuk melakukan hal itu. Kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan sesama kami. Kiranya dalam hikmat dan kasih-Mu, kami dimampukan untuk saling bergandengan tangan, serta selalu membuka diri bagi kehadiran otoritas-Mu dalam semangat penginjilan kami, supaya semangat kami untuk membagikan Injil terus ada di hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saat hening untuk kita semua.